Kita mulai ya market update kita hari ini. Semoga suara saya masih kedengaran jelas ya. Nah, apa yang kita lihat dari market hari ini? Kita mau lihat dari indeks harga saham gabungan kembali lagi ya. Bahwa belum ada penentuan dari tren yang ada. Ini memang masih ada di sekitar-sekitar itu. Kemarin kita memang melihat bahwa ada terjadi penolakan untuk turun di sana. Tetapi kita lihat ya, market-market di global, di Dow Jones dulu deh yang kita lihat. Ya, ini Dow Jones kemarin kan kita masih lihat dia masih dalam keadaan utuh ya. Ya, trennya ternyata dia udah breakdown. Ini berarti dia udah mulai break ya. Tinggal kita lihat ini apakah akan meneruskan tren atau tidak. Tapi ini yang pasti adalah indeks Dow Jones sendiri sudah mulai kelihatan akan ada penurunan. Jadi kalau kita lihat dari S&P 500-nya juga sama kurang lebih ya. Nih, tahanan terakhirnya di sini. Jadi kalau dia sampai sudah break, ya berarti uwis ya. Berarti mungkin saja indeks yang lain akan ikutan. Jadi misalnya teman-teman kita lihat yang regional aja deh, yang Nikkei aja ya. Nah, Nikkei sendiri kita tinggal menunggu juga sama. Tahanan terakhirnya, ya kalau lihat dari trendline ini dulu ya. Ini adalah ini. Jadi kalau dia break trendline, ya berarti ada potensi terjadinya perubahan pada trend. Potensi dulu ya, potensi terjadinya perubahan pada trend. Ini yang kita lihat Nikkei. Nah, habis itu yang Singapura, Straits Times, itu juga kurang lebih sama lah ya. Memang sudah terjadi kenaikan. Ini kan dia turun, terus naik ya, kemudian dia turun. Nah, ini tinggal kita lihat apakah area ini kan adalah strukturnya ya. Apakah area tersebut akan ditembus? Kalau ditembus, berarti dia akan lanjutin trend. Jadi mungkin saja akan ya bikin bottom lagi kah di sini ya atau seperti apa. Nah, kita kalau lihat dari seperti itu ya. Nah, apa kabar dengan komposit kita? Komposit kita itu juga sama ya, kurang lebih ya. Yang kita harapkan sih memang dia adalah koreksi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari indeks-indeks regional maupun di global yang lain, mereka sudah ada koreksi. Sedangkan kita belum. Nah, habisnya sekarang dia koreksi lagi. Dengan adanya semakin kuatnya dolar indeks US dollarnya. Jadi kalau kita lihat dolar indeksnya sendiri, ini sudah breakout dari 110. Jadi ini ada peluang dia akan ke sekitar 120-an. Jadi ini kita lihat dari technical dulu ya. Dari technical dulu, ini mungkin ada peluang sampai ke 120. Dengan komentarnya Powell, Gubernur The Fed, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai inflasi terkendali. Nah, kemarin kan inflasinya malah naik, ya kan? Di luar dugaan malah inflasinya naik. Jadi ini pasar mengantisipasi hal itu. Nah, seperti apa ya? Apakah nanti bulan depan, bulan November, bulan Oktober nanti akan terjadi kenaikan lagi sekitar 75 basis point kah? Atau sampai 100 basis point untuk mengendalikan inflasi tersebut. Jadi penguatan dari US dollar itu akan sangat-sangat kuat. Bahkan kemarin dalam sejarah yen, dalam sejarah Bank Sentral Jepang, dia baru melakukan intervensi. Jadi kalau teman-teman lihat USD, JPY, ya itu di situ ada intervensi terjadi di sana. Nah, ini pergerakan turun ini karena intervensi dari Bank Sentral. Karena saking kuatnya US dollarnya. Jadi mau nggak mau harus diintervensi. Tetapi walaupun diintervensi tetap namanya trennya masih sangat kuat ya. Dia masih akan ada pantulan di sana. Teman-teman juga bisa lihat USD IDR. IDR kita sendiri itu sudah mentok di plafon. Jadi sekitar 15.000 ini kalau sampai tembus, ini kelihatannya sih mungkin akan ada peluang untuk menembus sekitar 15.000. Kalau ditembus 15.000, ini peluang sampai ke sekitar 15.800 sampai 16.200 itu sangat terbuka. Rupiah kita sempat mencapai 16.700-an, yaitu di tahun 2020-an ya. Nah, ini kalau dia break dari 15.000 ini ada peluang itu ke sekitar 16.000-an. Nah, ini juga menjadi sentimen cukup negatif untuk saham-saham atau emiten-emiten yang utangnya masih dalam bentuk dolar, sama bahan bakunya masih import dalam bentuk dolar. Itu akan mempengaruhi pergerakan mereka. Nah, mungkin akan menjadi sentimen cukup positif untuk mereka yang pendapatannya dalam bentuk US dollar, tetapi pengeluarannya dalam bentuk rupiah. Nah, saham-saham seperti apa itu? Teman-teman cek deh, watchlist kita kemarin itu yang sesuai setup aja ya. Itu masih cukup bertahan di tengah komposit
kita itu dalam keadaan tidak menentu begini ya masih cukup bertahan. Artinya sentimennya masih jauh lebih kuat daripada market directionnya, yang saya sering sebut sebagai stronger than the market ya. Nah, tetapi ingat, trend itu jangan dilawan. Jadi kita tinggal bersiap aja. Kalau misalnya yang kita lihat di trading plan kita ada sesuatu yang membuat kita keluar, kena trailing stop kah, kena stop loss kah, atau kena TP, keluar aja. Nah, habis keluar, saya boleh menyarankan kepada teman-teman, sembari menunggu trendnya utuh, kita lebih baik agak-agak mengurangi cash kita ke market. Ya, ini saran saya ya. Jadi kalau memang udah kena TP atau kena stop loss atau mungkin kena trailing stop, sebaiknya kita kurangi dulu cash kita di market. Jadi sementara kita pegang cash dulu. Kecuali memang ada saham-saham yang sesuai setup, kita boleh tes di situ. Tetapi porsinya bukan 100%, bukan 100% seperti pada saat marketnya lagi bullish. Ya, ini yang dibilang ya, ini yang dikatakan kalau lagi bullish kita bisa dapatkan uang. Itu let the profit run, kan? Kalau lagi bearish, yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan modal kita. Jadi balik lagi ke slide ini. Trade your plan, not your emotions. Jadi jangan karena sahamnya lari, ini alasannya. Ya, banyak orang yang memiliki setup seperti itu kan. Sahamnya lari, nah ini gue harus ikut. Sahamnya arah, nah ini gue harus beli. Ya, setup mereka kan banyak yang seperti itu. Apa yang teman-teman lihat di situ? Yang teman-teman lihat di situ adalah emosinya. Gue takut ketinggalan lu. Di mana di situ FOMO terjadi. Nah, ini fear mungkin akan sebentar lagi datang. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan modal kita. Itu aja. Ya, jadi kalau misalnya ini sekarang nih, mungkin semua masih ada di dalam plan kita, masih ada di dalam porto kita. Cash kita mungkin masih 100% karena kita follow the plan kan. Nah, begitu plan itu mungkin terkonfirmasi kena stop loss, kena trailing stop, atau kena TP, sebaiknya kita hold cash dulu. Jadi nggak usah langsung dicemplungin lagi. Sampai indeks itu menunjukkan trendnya. Jadi kalau dia turun, kita mau tunggu dia di sini nih. Karena indeks ini, market ini, kita berharap dia koreksi. Kalau lihat dari seasonality-nya atau Jakarta Seasonal Index-nya, memang Oktober itu kecenderungannya adalah ditutup positif. Tetapi kan masalahnya adalah kita nggak tahu nih, pergerakan di awal bulan itu dia turun dulu, habis itu nanti ditutup dengan rebounds atau seperti apa. Kan kita nggak tahu marketnya seperti apa nanti ya. Karena kalau seasonality atau Jakarta Seasonal Index-nya itu cuma menunjukkan hasil akhirnya. Tapi prosesnya di dalam bulan-bulan itu, dalam hari-hari di bulan itu kan tidak diterangkan ya. Ya kan? Jadi oleh sebab itu ya balik lagi ke plan kita, balik lagi ke apa yang sudah teman-teman rencanakan. Jadi tinggal lihat, ada setup kita masuk, nggak ada setup kita nggak masuk. Nah, kalau market directionnya tidak menentu seperti ini, balik lagi ke itu ya. Kalau dalam keadaan bearish atau dalam keadaan tidak menentu, yang kita lakukan adalah mempertahankan modal kita. Jadi kemarin saya udah sempat menganalogikan seperti ikan lele atau ikan gabus. Pada saat air danaunya surut, air danaunya hilang, habis sama sekali, dia kemana? Dia mencoba untuk masuk ke dalam tanah dan mencoba bertahan hidup di situ. Benar nggak? Yang dia lakukan adalah bertahan hidup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat musim hujan datang, air sudah mulai penuh lagi danau itu, dia tinggal gali lagi tanah itu dan keluar, dan dia hidup. Nah, itu juga sama. Analogi itu kita lakukan dalam trading. Pada saat market bearish, apa yang kita lakukan? Tiarap. Kita tiarap ya, sambil menunggu musim hujannya datang. Sambil menunggu danaunya udah mulai terisi lagi sama air. Nah, kita tinggal gali keluar. Nah, habis itu kita kan udah tinggal menikmati lagi ya keadaan danau itu. Jadi itu yang kita lakukan dalam trading. Teman-teman, jadi jangan cuman gue kayaknya harus ada di dalam market gitu ya. Mau marketnya seperti apapun, nah pokoknya gue harus ada di situ. Lah kan lu bilang gue adalah trader profesional, ya kan? Kalau trader profesional, wah market jelek aja lu nggak bisa cuan. Gimana lu ngomong lu adalah trader profesional? Kita nggak melakukan itu. Terserah mereka mau ngomong seperti apa.
Karena kalau teman-teman lihat ya, trader-trader lain semua juga berlaku seperti itu. Lah setupnya nggak mendukung kok. Masih ingat ya, di dalam CanSlim kita masih punya satu yang namanya CM itu. Satu instrumen namanya market direction. Kalau market directionnya nggak bagus, mau saham sebagus apapun, dia akan lebih sulit untuk bekerja. Probabilitanya untuk bekerja, probabilitanya untuk sesuai dengan plan kita itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasar lagi bullish. Jadi nggak perlu kita harus menantang, kayak teman-teman kalau misalnya suka mancing gitu ya, udah tahu ombaknya gede, gelombangnya gede, pokoknya kok suka, ayo jalan. Itu kan sama saja ya cari hidup ya. Nah demikian juga dengan market ya. Jadi ini teman-teman perhatikan sekali, karena kita melihat memang market ini sedang mencoba untuk mencari arahnya. Ya dia mau turun kah atau dia mau kembali naik. Terutama indeks harga saham gabungan. Kita bicara indeks harga saham gabungan saja lah ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dari teknikalnya itu dicoba untuk ditahan apa ya, kalau kita katakan semampu mereka. Teman-teman bisa lihat saham-saham big cap. Jadi kayak misalnya BBCA, lihat nggak ya, posisinya itu ditahan. Ini ada di sekitar support nih 8.275. Teman-teman bisa lihat kayak BBRI. Kita lihat yang big cap saja ya. Teman-teman bisa lihat kayak BBRI. Ini masih bagus kan? Ya, posisinya masih cukup utuh nih. Dia punya teknikalnya. Kemudian teman-teman lihat BMRI. BMRI kemarin kalau tidak salah sempat breakout ya. Nah, dia udah sempat breakout. Lihat nggak? Posisinya bagus teknikalnya. Terus habis itu BBNI. Ini juga posisinya masih bagus kan. Paling nanti dia akan retest ke sekitar resisten. Tapi ini teman-teman bisa lihat dari teknikalnya, mereka seakan-akan mencoba untuk mempertahankan komposit. Teman-teman lihat ya, kayak Telkom juga sama kan. Kita masih konfirmasi nih. Apakah dia akan flag? Ini udah menjelang di support lagi. Tinggal pantul apa enggak. Gitu. Ini yang teman-teman lihat dari big cap-nya saja. Dari yang beberapa saham itu doang. Ya, Astra International. Ini bahkan sekarang udah mulai ya masuk yang namanya sentimen-sentimen cukup positif nih. Astra nih, lihat. Dia masih mempertahankan itu. UNTR mungkin masih dapat ini ya. Masih dapat sentimen cukup positif dari penjualannya ya. Dari pendapatannya dari alat-alat berat. Belum lagi soal batu baranya ya. Tambang batu baranya juga masih cukup menghasilkan. Mungkin yang masih agak-agak minim itu di emas ya. Emas itu karena dolarnya begitu menguatnya, ya susah. Orang nggak mungkin nyari emas sebagai safe haven kan. Orang akan cenderung mengambil yang namanya obligasi US atau sekalian dia ngambil US-nya sendiri ya untuk sebagai safe haven. Jadi agak susah kalau misalnya kita bicara mengenai emas. Kan kemarin ada yang nanya ya, kenapa emas malah turun terus? Ya kita lihat sebentar ya emas ya. Kenapa dia turun terus? Karena dolar US-nya yang terlalu kuat. US dollarnya terlalu kuat sehingga orang tidak masuk ke emas untuk safe haven. Tidak memborong emas untuk safe haven. Kan biasanya kalau resesi mereka pasti akan cenderung ngambil logam-logam mulia ini kan. Nah kenapa itu tidak terjadi? Ya karena tadi dolar indeksnya yang begitu kuat. Jadi kalau dolar indeksnya begini kuat, ya lebih baik kita ambil ke US dollarnya dong dibandingkan dengan ngambil ke emasnya. Apalagi nanti kan emas kan butuh tempat buat nyimpan dan lain sebagainya kan. Sedangkan kalau US dollar kita tinggal simpan obligasinya. Gitu, itu pasti akan diincar oleh mereka. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat sentimen cukup negatif itu di properti. Jadi kalau ini lihat ya, propertinya si US sana ya. Kita lihat indeks propertinya bahkan sudah sampai jebol. Dia udah jebol lagi. Jadi memang udah mengalami penurunan. Pakai line chart aja biar kelihatan lebih jelas ya. Nih. Dia udah mengalami penurunan setelah naik ya, dimana semua orang karena suku bunga rendah, suku bunga hampir boleh dibilang mendekati 0, mereka mulai memborong yang namanya properti kan. Nah sekarang suku bunganya kelihatannya tidak akan berhenti naik. Nah bagaimana dengan mereka punya mortgage? Ya bagaimana KPR mereka? The Fed itu kan sudah naikin duluan, jauh sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Nah, prosesnya itu pasti sudah mulai masuk ke dalam kebijakan-kebijakan bank-bank mereka kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia mungkin masih bertahap ya. Mungkin masih dalam batas penyesuaian. Tetapi yang kita lihat itu juga prosesnya akan sama.
Ini di sini makanya kenapa setiap kali kenaikan suku bunga, properti pasti mendapatkan sentimen cukup negatif. Bukan masalah nanti akan ada NPL-nya atau kredit macetnya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah perusahaan-perusahaan properti ini kesulitan untuk menjual barang-barang atau yang sudah mereka bikin. Gitu. Kalau soal nanti kredit macet segala macam, mereka udah nggak pusing. Kenapa nggak pusing? Karena pada saat mereka KPR, mereka udah dibayar, ya kan? Mereka sudah dibayar. Perusahaan-perusahaan properti itu tidak rugi. Cuman ya tinggal ya mangkrak-mangkraknya, jadi ada rumah-rumah yang tidak ditempati. Itu kan tidak terlalu bagus ya untuk sebuah properti kan. Nah, itu yang kita lihat. Nah, sedangkan perbankan juga sebenarnya tidak mendapatkan sesuatu yang NPL-NPL ini juga dia nggak pusing. Karena teman-teman bayar provisi kan. Provisi itu apa? Provisi itu sebenarnya premi untuk asuransi kredit mereka. Cuma memang tidak 100%. Tidak 100% ditanggung sama asuransi kan. Nah, makanya kenapa setiap kali teman-teman mengajukan kredit paling cuma dikasih 70-80%. Karena sisanya yang nggak ditanggung. Ya seberapa yang ditanggung sama asuransi mereka keluarkan kan. Nah, di situ juga sebenarnya untuk perbankan mereka juga tidak mendapatkan sesuatu yang gimana-gimana lah. NPL ya paling cuma jelek di laporan keuangannya. Tetapi kalau misalnya buat mereka rugi ya enggak akan rugi-rugi banget gitu ya. Cuman ya laporan keuangannya NPL-nya jadi jelek. Terus habis itu kredit-kredit baru mungkin akan terhambat untuk meningkat kembali. Itu kalau kita lihat dari perbankan. Jadi ya paling mereka akan tiarap juga. Nah, perbankan-perbankan yang mungkin akan bertahan adalah perbankan-perbankan yang punya servis sama punya nasabah yang lumayan besar, terutama nasabah-nasabah retail ya. Kalau teman-teman lihatlah di tabungan kita kan setiap bulan kita kena biaya admin tuh. Habis itu ada biaya ATM-nya, apalagi kalau mereka punya itu ya pangsa pasar kartu kredit juga cukup gede. Nah, admin-admin itu akan membuat dia cukup bertahan untuk hidup. Cukup bertahan lah untuk operasionalnya. Jadi ya mungkin ya paling ya kalau misalnya resesi datang ya mereka perbankan juga akan diselamatkan oleh pemerintah karena itu adalah tulang punggung perekonomian kan. Nah, jadi tinggal kita menunggu saja kapan koreksi dari ini terjadi. Jadi kalau koreksi ini terjadi sebenarnya sih cukup menjadi berita gembira juga. Apakah window dressing tidak ada? Enggak juga gitu loh. Karena kalau dia koreksi, maka window dressing lebih ada lagi. Kalau dia nggak koreksi, berarti kan dana-dana sudah masuk sini nih. Bagaimana dia mau menggenjot lagi pergerakan dari indeks harga saham gabungan? Gitu. Itu yang kita lihat ya. Jadi kalau dia koreksi sebenarnya sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang wajar ya. Bahkan kalau dia bisa koreksi, kita malah jauh lebih senang. Kenapa? Karena dengan begitu window dressing mendapatkan sebuah kepastian bahwa oh ya nanti akhir tahun ini ada window dressing nih. Walaupun dunia sudah masuk ke dalam resesi. Jadi kalau lihat dari US, lihat dari Inggris, lihat dari Eropa, ya di situ udah banyak krisis tuh, krisis pangan, krisis energi, termasuk dalam halnya krisis ekonomi di situ. Itu yang kita lihat nih sekarang. Oke? Jadi sekali lagi berhati-hati aja. Jadi yang kita mau warning ke teman-teman adalah saat market seperti ini, yang teman-teman lakukan adalah mempertahankan modal kita. Kalau trading plan kita sudah kena stop loss, sudah kena trailing stop, sudah kena TP, sementara hold cash dulu sampai kita mendapatkan kepastian dari trendnya si market direction. Nah, sebelumnya ini saya mau mention lagi mengenai ini ya. Ini yang coaching class untuk yang terakhir di besok ya, di hari Minggu tanggal 25 September untuk early bird-nya. Nah, buat teman-teman yang alumni kelas price action, kalau misalnya berminat, teman-teman bisa hubungi admin juga ya dengan harga sekitar 7,9 juta. Itu untuk 2 bulan. Jadi dari tanggal 3 Oktober berarti minggu depan ya. Minggu depan sampai tanggal 2 Desember. Teman-teman juga bisa manfaatkan kalau misalnya mau menggunakan cicilannya si Tokopedia. Ya, tinggal hubungi admin aja untuk linknya. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk market update kita hari ini. Semoga boleh cukup bermanfaat. Untuk watchlist, teman-teman bisa lihat di hari Kamis kemarin sama di hari Selasa kemarin. Kayaknya masih ada beberapa saham-saham kita yang masih menunggu di situ ya. Saya tinggal tutup ya, teman-teman ingat ya, trade the plan, not your emotions. Oke? Trading is 80%-nya adalah waiting. Jadi ya tinggal trade the plan. Kalau market sedang tidak bagus, lebih baik teman-teman tinggal mempertahankan modal. Itu yang saya bilang, lebih baik hold cash aja.
Kalau trading plan teman-teman sudah waktunya untuk keluar. Ya, jadi kalau udah keluar, sementara kita nggak masuk dulu, kita hold cash saja sambil menunggu market mengalami trend yang kelihatan. Nah, kita tahu di mana trendnya ya. Oke, thank you semuanya. Salam sehat selalu ya. Jangan lupa sehat nih. Jangan lupa olahraga juga. Nggak enak juga nih kalau pilek-pilek begini. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless semua. Salam tim.